Ya kalau kita lihat dari sejarah pun bukannya apa ya? Ini orang bukannya mengeksklusifkan title mahasiswa ya. Tapi kalau dilihat dari sejarah memang orang yang pertama kali bergerak mengadvokasi masyarakat itu kan memang orang-orang terpelajar, kaum terpelajar gitu. Bahkan pergerakan mahasiswa itu bukan dilihat dari segi demonya aja kayak gitu. Banyak jalur dan juga banyak cara ataupun ada pembagian tugas. Benar. Enggak selamanya, kadang kan ada skeptis tentang mahasiswa demo dan lain sebagainya. Tapi kan ricu lah pokoknya banyak ya ditunggangi dan lain sebagainya. Padahal pun dari dulu pun yang namanya gerakan pun nggak selalu kita lewat demo kayak gitu. Benar. Ada yang namanya kalau dari hipotesis orang itu adalah salah satu upaya untuk merepresi mahasiswa yang baru untuk tidak ikut berorganisasi supaya si himpunan itu bisa lebih dikondisikan gitu. Sebenarnya ya udah lama sih sebenarnya podcast dari episode sebelumnya. Sekarang kita kembali lagi di sini bersama podcast Kang Sarung. Ada sponsor juga di sini di depan. Barangkali mau beli ya. Beli. Ada Yohar, ada Elmon. Ini enak. Bisa menyehatkan lah ini Elmon dan Yohar ya. Apalagi di bulan puasa sekarang. Benar. Wah, ini. Aduh, Ramadan awal ini masih awal pisan hangat keneh lah pokoknya. Asal nggak siang hari gitu ya. Siang hari. Pokoknya mah buat berbuka dan sahur cocok pisan. Nah, teman-teman mengenai podcast-podcast sebelumnya ya yang begitu cukup sensitif untuk pembahasan-pembahasan di dunia publikasi, dunia media sosial. Nah, sekarang kita bakal ngebahas juga mengenai berbagai dinamika organisasi, terkhususnya kita di kampus UPI ya, di kampus UPI mengenai organisasi-organisasi mahasiswa. Nah, dulu sempatlah kita berbagai media sosial melihat juga berbagai berita mengenai pergerakan-pergerakan organisasi yang sangat sebutannya sangat mendominasi ya pada saat itu tahun 98 yang sampai mampu menggerakkan sebuah pemerintahan dengan kekuatan satu tujuannya mahasiswa ini bisa menggerakkan pemerintah gitunya. Nah, dari pergerakan itu kita melihat, kita merepresentasikan bahwa ternyata organisasi ini atau organisasi mahasiswa atau mahasiswa ini sangat kuat gitu ya. Apalagi mahasiswa ini memiliki berbagai fungsi yang mampu menggerakkan berbagai lini massa gitu ya dari berbagai aspek. Nah, dari situ kita muncul pertanyaan nih dengan generasi-generasi sekarang. Ada Kang Anang juga di sini, teman-teman, ada Kang Anang, ada Kang Sum. Kang Sum. Apa artinya? Kang Sum. Janganlah ini. Kang Sum aja. Sum aja. Kang Sum. Sum itu entah Sumnya apa? bahasa Excel. Bahasa Excel. Sum atau plus dong anjing. Jumlahan gitu. Ini kita tamu baru, tamu yang cukup sebutannya ya, sangat-sangat kita di sini menghormati sekali. Ini cukup sibuk. Orang-orang ini cukup sibuk di perkuliahan, di dunia organisasi, bahkan bisa dilihat ya histori perjalanan secara organisasinya cukup hebat juga, sangat hebat. Bisa kalian lihat aja ini dari teknik sosial, ini dari teknik sejarah. Teknik sejarah. Sebenarnya indahnya persahabatan. Begitu cukup jauh lah untuk jejaknya. Nah, generasi ini memang tadi ya dengan pembicaraan kita mengenai organisasi, generasi ini generasi yang memang sulit. Kita juga dari sistem kaderisasi yang kita buat, dari sistem yang kita buat untuk mengolah bagaimana caranya potensi generasi ini, adik-adik tingkat kita agar bisa keluar atau agar bisa aktif dan berintelektual di dalam organisasi. Sehingga yang jadi muncul itu pertanyaannya seperti ini. Apakah organisasi pada saat ini itu masih ada? Atau sebutannya apakah organisasi ini sudah mati gitu ya? Nah, maka dari itu muncul berbagai pandangan. Mulai dari sejarah dan peran organisasi mahasiswa. Ini kalau pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kira-kiranya nih peran organisasi mahasiswa dalam sejarah gerakan sosial dan politik di Indonesia ini? Apakah masih memiliki pengaruh yang besar atau masih memiliki pengaruh yang sama dengan sejarah-sejarah sebelumnya? Kalau dari Kang Anang, kira-kira gimana nih untuk kilas balik lah? Oke, korek dulu ya. Oh, siap. Perlu dinyalain mungkin? Nggak usah ya? Oh, nggak usah. Ngapain? Nggak usah ya? Nggak usah. Tuh, sebenarnya menarik kalau kita ngomongin
gerakan mahasiswa, kalau kita lihat dari kacamata historis atau sejarah gitu, apakah gerakan mahasiswa ataupun organisasi kemahasiswaan yang menjadi wadah itu masih tetap sama perannya dari dulu sampai sekarang? Nah itu kan yang jadi pertanyaannya. Tapi kalau misalkan kita lihat dulu itu ketika munculnya organisasi kemahasiswaan pertama kali di Indonesia itu kan Budi Utomo ya. Kenapa Budi Utomo lahir? Karena kita bisa lihat adanya politik etis ketika pada waktu itu. Konsep dari politik etis itu hanya ada 3 sebenarnya, 3 konsep, yaitu Trias van de Venter. Nah yang pertama itu kan edukasi, imigrasi, sama apa satu lagi teh? Apa sih namanya teh itu teh? Imigrasi mah kan ini lahannya. Imigrasi itu perpindahan penduduk supaya yang lagi lahan air kalau nggak salah. Nah perairan. Perairan. Nah ya singkatnya kan sebenarnya jadi 3 trias itu tuh berjalan. Hanya saja ya biasanya pemerintah kolonial sampai sekarang juga gitu. Kadang konsep dan realitanya itu suka berbeda gini. Konsepnya mah bagus itu. Kan edukasi kan untuk memberikan tingkat intelektualitas yang lebih baik lagi untuk masyarakat Hindia Belanda pada waktu pun, emigrasi supaya pertumbuhan penduduk juga itu rata setiap daerahnya. Dan juga perairan pada waktu itu supaya pertanian perkebunannya itu bisa tumbuh subur dan memajukan ekonomi. Tapi kan pada faktanya konsep atau program itu tuh hanya untuk masyarakat kolonialnya saja, masyarakat Belandanya saja, permainan propaganda bumi ya. Nah akhirnya atas keresahan masyarakat ya muncullah beberapa organisasi. Yang pertama itu kan dulu ada Budi Utomo, ketuanya itu Sutomo ya, Dr. Sutomo. Pada awalnya Budi Utomo itu bukan yang kita kenal bahwa organisasi kemahasiswaan itu ya gerakan aksi ya, enggak. Awalnya Budi Utomo itu ya sekedar sebagai forum pertukaran ide sosial budaya aja. Karena dulu kan belum ada wadah untuk ngobrol nih, mahasiswa dari Sumatera, mahasiswa dari Timur, mahasiswa dari Jawa. Ya akhirnya Budi Utomo itu sebagai bentuk persatuan aja gitu. Ngomongin ya, kumaha sih gitu budaya di Sumatera, kumaha budaya di Jawa, kumaha budaya di Kalimantan. Hanya sekedar itu sebenarnya Budi Utomo dulu tuh. Ya samalah kalau misalkan kita lihat dengan organisasi kemahasiswaan kan memang ada fungsinya yang seperti itu juga. Ya sekarang di UPI nggak semua orang dari Bandung. Ya, ada betul. Juga yang dari Pulau Jawa. Ya. Nah, salah satu wadah untuk kita bisa bertukar pikiran, bertukar gagasan itu ya di mana kalau bukan di Ormawa gitu. Ya himpunan lah ya. Betul. Gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dengan kebijakan-kebijakan kolonialisme yang memang mendiskreditkan masyarakat pribumi, akhirlah muncul gerakan-gerakan seperti itu oleh mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar ya, dulu sebutannya pelajar bukan mahasiswa, pelajar-pelajar yang memang tergabung di Budi Utomo. Akhirnya lah menjadi organisasi politik pada waktu itu. Ya sama gerakannya, gerakan aksi kemudian propaganda disusul dengan ada yang namanya Organisasi Perhimpunan Indonesia. Kalau dulu tuh Indische Vereniging, namanya Perhimpunan Hindia. Nah, dulu juga itu konsep Perhimpunan Indonesia itu adalah wadah untuk berkumpulnya pelajar-pelajar yang ada di Belanda. Jadi nggak di Indonesia itu. Karena dulu keresahannya itu adalah di Belanda itu nggak ada wadah untuk bisa mempersatukan mahasiswa-mahasiswa atau pelajar yang ada di Indonesia, pelajar Indonesia yang ada di Belanda gitu. Nah, salah satunya apa ya? Itu Perhimpunan Indonesia gitu. Sama awalnya tuh pasti organisasi itu hakikat utamanya itu adalah tempat untuk berkumpul. Nah, baru tuh berkembang adanya gagasan untuk membuat minat dan bakat, kemudian sosial politik, kemudian bidang-bidang yang memang berfokus pada pendidikannya, kemudian pada kaderisasinya. Itu baru berkembang, tapi pada awalnya itu memang tempat untuk berkumpul. Sebenarnya secara simpelnya ya organisasi itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik lagi ke masa pasca kemerdekaan, nah baru tuh di situ organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lebih variatif muncul.
organisasi ekstra yang kita tahu seperti HMI, GMNI itu pun ada kan. Karena apa? Karena tantangan sosial politik yang ada pada waktu itu mengharuskan bahwa mahasiswa tuh memiliki wadah untuk bisa bergerak gitu. Yeah. Maju misalkan ya, kita singkatnya aja ya gitu. Maju kemudian kita nggak ngomongin gerakan, nggak ngomongin organisasi lagi lah. Kemudian di angkatan 66 Gerakan Tritura, yaitu kan gabungan mahasiswa-mahasiswa Indonesia juga ya, pada waktu itu Dewan Mahasiswa UI, dan juga ada pada waktu itu Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang memang berfokus pada gerakan-gerakan atau mengadvokasi masyarakat gitu. Karena pada waktu itu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia sedang terpuruk kan, karena politik mercusuarnya Soekarno. Ya akhirnya mahasiswa yang harus turun. Kenapa sih kok harus mahasiswa kan? Pertanyaannya. Ya kalau kita lihat dari sejarah pun bukannya apa ya? Ini orang bukannya mengeksklusifkan title mahasiswa ya. Tapi kalau dilihat dari sejarah memang orang yang pertama kali bergerak mengadvokasi masyarakat itu kan memang orang-orang terpelajar, kaum terpelajar gitu. Nah, jadi terbawa budaya itu tuh sampai ke masa reformasi sekarang gitu. Nah, apakah sama? Pertanyaannya lagi. Setiap waktu itu memang sama. Pada intinya berkumpul dan bergerak. Tapi coraknya aja yang berbeda. Kan kalau di konsep sejarah juga sebenarnya sama. Hanya konsep atau polanya itu sama. Yang hanya membedakan itu adalah ruang dan waktunya aja gitu. Ketika masa Orde Baru, ya Malari kan, kemudian FKMY tahun 90-an. Tergerak karena ada suatu isu yang memang meresahkan masyarakat. Kemudian 98 kan reformasi, bahkan sampai gerakan yang besar lagi ketika pasca reformasi itu adalah ketika reformasi dikorupsi itu. Nah itu pun kan polanya bisa kita lihat nih sama, bahwa itu tuh adalah organisasi itu adalah wadah untuk berkumpul dan bergerak. Nah kemudian tadi apa pertanyaannya teh? Apakah masih seberpengaruh itu dari sebut nama tadi lah, zaman sejarah sebelumnya sampai kini gitu sekarang? Ya kalau misalkan dulu pasti udah kita bisa simpulkan bahwa sangat berpengaruh ya organisasi itu, karena di mana lagi wadah bisa kita berdiskusi. Nah sekarang yang justru jadi pertanyaan adalah kenapa bisa muncul bahwa organisasi itu masih berpengaruh atau tidak. Berarti kan itu baik ada masalah baik di eksternal ataupun internal organisasi itu sendiri. Ya tentu itu menjadi evaluasian untuk organisasi kemahasiswaan zaman sekarang. Kalau misalkan ditanya berpengaruh, pasti berpengaruh mau bagaimanapun. Karena mahasiswa misalkan kita mau misalkan buat kajian itu di mana lagi selain daripada organisasi itu. Organisasi himpunan, BEM atau dan sebagainya, atau organisasi seperti kolektif-kolektif yang ada di UPI lah contohnya. Banyak kan? Itu kan bisa kita katakan organisasi juga ya, organisasi taktis ya. Nah, artinya bahwa organisasi itu sangat berperan dalam gerakan mahasiswa. Mau tidak mau itu pasti sangat berperan. Hanya saja memang bentuknya yang berbeda. Biasanya kan gerakan-gerakan yang lebih disukai oleh masyarakat masyarakat sekarang itu ya organisasi yang taktis gitu. Kadang kita nggak usah ngelihat ini gerakan dari BEM, ini gerakan dari fakultas, gerakan dari himpunan. Kita bikin gerakan kolektif pun bahkan orang lebih suka seperti itu gitu. Tanpa klaim ya. Tanpa klaim gitu. Jadi bagi orang ya sangat berpengaruh untuk gerakan atau gerakan sosial ya. Sangat berpengaruh. Pun kalau misalkan kita berbicara di luar di luar mahasiswa, kan ada seperti organisasi-organisasi buruh, organisasi tani, seperti itu pun itu juga wadah mereka untuk berdiskusi gitu. Jadi pasti organisasi lagi muaranya kalau misalkan kita mau ngomongin gerakan gitu. Iya, betul ya. Karena organisasi pada saat zaman dulu sampai sekarang masih terbilang terlihat seksi. Ya. Terlihat seksi dan peminatnya sungguh banyak ya. Lain loba deui berarti kalau di Bandung udah riweuh namanya organisasi banyak, komunitas dan lain hal teh geus pasti riweuh lah. Loba pisan. Tah kalau dari pandangan Kang Sum kira-kira apa sih menurut pandangan Kang Sum mengenai organisasi secara sejarah maupun
pengaruh yang pada saat itu dan pada saat ini gitu. Ya. Kalau tadi mungkin dari segi sejarah mungkin tadi Bung Anang udah menyampaikan ya dari segi sejarah mahasiswa dan apa sebetulnya peran yang harusnya mahasiswa lakuin gitu ya. Kalau bicara soal fungsi kan mahasiswa jelas kan fungsinya adalah agent of change dan juga apa namanya moral force dan ada 5 lah itu. ada iya itu kan jelas fungsinya dan artinya kalau misalnya ditanya bagaimana peran mahasiswa tentunya apakah masih berpengaruh ya pasti berpengaruh hanya saja memang kan setiap kita kalau saya kan berbicara soal sosialnya ya gitu sosial kemajuan masyarakatnya bahwasannya pun dari dulu pun bahkan pergerakan mahasiswa itu bukan dilihat dari segi demonya aja kayak gitu banyak jalur dan juga banyak cara ataupun ada pembagian tugas nggak selamanya kadang kan ada skeptis tentang mahasiswa demo dan lain sebagainya tapi kan ricu lah pokoknya banyak ya ditunggangi dan lain sebagainya padahal pun dari dulu pun yang namanya gerakan pun nggak selalu kita lewat demo kayak gitu. Benar. Ada yang namanya pembagian tugas, ada yang bagian diplomasi, ada yang bagian langsung ke jalan dan lain sebagainya. Itu kan apa namanya kalau kita berbicara soal peran mahasiswa sekarang artinya seharusnya banyak jalur yang bisa ditempuh kayak gitu. Mulai dari sekarang kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Itu kan salah satu jalur mungkin ya, jalur kita sebagai peran mahasiswa tuh oh ternyata nggak harus selalu demo. Oh ternyata kita bisa bagi tugas. Ada yang lewat teknologi. Bahkan sampai saat ini pun kebanyakan mahasiswa tahu justru isu-isu yang bisa dikaji itu lewat media sosial kan kayak gitu banyak hal-hal yang diviralkan dan lain sebagainya yang justru itu menggerakkan mahasiswa gitu dari segi gerakan. Nah makanya kalau pertanyaannya apakah pengaruh mahasiswa saat ini masih sama akan terus seperti itu karena itu tadi kita bicara soal fungsi mahasiswa kadang kan ada pertanyaannya kenapa kita harus kuliah dan sebagainya justru itu yang ngerubah pemikiran kita sebagai manusia ataupun ya orang lah untuk memilih gitu pada akhirnya padahal tadi kan Bung Anang pun udah nyampein gitu sebenarnya nggak harus jadi mahasiswa untuk bisa mengekspresikan pendapat karena ada gerakan buruh juga bahkan pada saat gerakan 98 pun kita kan bercampur gitu ada mahasiswa ada golongan-golongan lainnya bedanya mungkin zaman dulu dan juga pada saat pasca kemerdekaan kan ada golongan tua golongan muda kalau dulu mungkin kalau sekarang kan jelas gitu ada organisasi yang memang mewadahi gitu meskipun ya kalau bicara soal masa sekarang kan banyak itu tadi yang disampaikan oleh Anang banyak gerakan-gerakan mahasiswa itu yang seolah-olah ditunggangi dan lain sebagainya ya meskipun padahal pada akhirnya kan gerakan mahasiswa itu ya adalah wadah juga ekspresi dari mahasiswa kayak gitu sih kalau misalkan dari segi perkembangan sosialnya kayak gitu. Untuk pengaruh masih sama ya. Pengaruh masih sama. Skeptisme masyarakat atau mahasiswa yang memang baru masuk betul itu menjadi seolah-olah hal yang mengerikan. Ya mungkin itu salah satu bentuk bukti bahwasannya literasi itu memang penting kayak gitu. Kenapa? Kalau misal kita sebagai mahasiswa tuh nggak tahu sejarahnya, historinya seperti apa, kemudian fungsi mereka untuk kuliah itu seperti apa. Ya memang pasti kuliah kita tujuannya akademik, tapi kan secara fungsi mahasiswa kita kan nggak cuma itu aja gitu. Nah mungkin perbedaannya sekarang adalah mahasiswa sekarang dengan zaman dulu ataupun pada saat periode sebelumnya itu punya tipikal perasaan yang berbeda. Kalau yang sekarang tuh kalau yang saya lihat tuh lebih ke egosentrisnya tinggi mahasiswa. Kalau zaman dulu itu kan gerakan kolektif itu suatu hal yang sangat kuat lah kayak gitu. Kalau sekarang kan lebih ke mungkin ya perkembangan zaman itu tadi ya. Jadi banyak mahasiswa yang egosentris itu tinggi, mengutamakan udahlah kalau saya mah udah gini aja, orang yang demo ada bagiannya kayak gitu. Padahal ya itu tadi yang saya sampaikan di awal, kita pergerakan mahasiswa itu nggak harus kita turun ke jalan ataupun langsung dobrak dan sana sini, karena kita juga punya cara ataupun punya langkah-langkah lah kalau berbicara soal demo kayak gitu. Itu sih. Nah, orang sepakat ya perihal dengan perkembangan zaman bahwa gerakan mahasiswa itu nggak harus selalu turun ke jalan. Meskipun memang penting gerakan aksi demonstrasi itu ke jalan. Karena itu kan gerakan dari kita untuk merepresi pemerintah kan. Iya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari beberapa kasus yang ada di Indonesia, misalkan kasus-kasus korupsi, itu sebenarnya yang lebih berdampak itu adalah gerakan-gerakan propaganda yang ada di media sosial. Iya, betul. Sekarang kalau misalkan kita ngomongin kasus korupsi di Indonesia ketika zaman Covid gitu ya. Kasus korupsi yang Mensos itu kan itu bisa diketahui oleh masyarakat umum karena adanya propaganda. Yang Kominfo ya? Iya. Enggak, yang sebelum Kominfo, yang Mensos itu yang 10T gitu. Oh iya. Juliari Batubara. Kan itu terkenalnya lewat
propaganda. Iya, betul. Dan ditangkapnya pun karena desakan dari media sosial kan. Kemudian tadi yang Kominfo, kemudian upaya-upaya represivitas aparat juga itu kan biasanya disebarluaskan dan dipropagandakan lewat media. Dan ternyata seberpengaruh itu loh gitu gerakan media propaganda ke media sosial juga. Jadi kita nggak bisa meremehkan bahwa nah sih cuma propaganda unggul, tapi kita lihat bahwa itu tuh punya dampak yang besar. Betul. Dan keunggulan di zaman sekarang itu kenapa yang tadi disampaikan oleh Anang, propaganda mengenai isu-isu dan lain sebagainya yang ada di Indonesia itu bisa membuat masyarakat tuh ya berpikir secara luas lah, karena kalau yang saya lihat itu sekarang lebih ya yang kalau yang saya lihat sekarang itu kita tuh diuntungkan dengan banyak media yang berfokus pada instrumennya ataupun fokusnya masing-masing. Contoh, kita ambil contoh, ada yang namanya Greenpeace, kan fokusnya terhadap lingkungan. Terus kemudian ada gerakan tentang bagaimana kita menggunakan kendaraan seperti apa, kemudian gerakan mahasiswa dan lainnya. Itu kan hal-hal yang fokus ke utamanya itu yang membuat hal umum itu ada kayak gitu. Jadi banyak hal yang berhubungan di media sosial sekarang itu yang membuat justru harusnya mahasiswa itu lebih diuntungkan dalam segi pergerakan, kemudian dalam segi pemikiran mahasiswa untuk melakukan aksi. Karena itu tadi, pemikiran mahasiswa, kalau zaman dulu kan kita kalau mau cari hal sesuatu itu kan harus yang namanya diskusi awal dulu dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kita untuk cari topik dan sebagainya, pun banyak gerakan media sosial itu yang membantu secara khususnya untuk mahasiswa gitu. Ya itu tadi yang disampaikan oleh Anang, kenapa kita bisa tahu tentang kendala di yang kejadian yang 10T itu? Oh ya karena propaganda di media sosial. Kemudian ada lain juga yang tentang bagaimana pengelolaan media sosial ini justru ngebikin atensi masyarakat tuh ada gitu. Ya contohlah pengelolaan secara kreatif ya kayak gitu. Kita bicara soal media sosialnya sekarang itu, kalau kita mau bikin propaganda itu nggak harus yang kayak menekan, tapi secara disebutnya dibuat secara kreatif komedi gitu kan, ngebuat masyarakat itu kan satir ya, gitu. Satir. Itu yang ngebuat peran mahasiswa justru kalau menurut saya makin zaman itu justru harusnya semakin kuat, harusnya lebih modern. Betul. Kita juga harus ngikutin apa yang harusnya dilakukan sekarang gitu. Kayak orang nih dulu waktu orang jadi pengurus himpunan di teknik sejarah itu. Nah itu di teknik sejarah. Orang membuat propagandanya itu dengan memanfaatkan sistem iklan berbayar yang ada di Instagram. Jadi untuk menjangkau orang-orang yang tidak memfollow akun himpunan orang. Ya tujuannya sebenarnya mah untuk bisa mencerdaskan orang-orang yang ada di kampus gitu. Kan ada tuh misalkan dengan radius berapa meter, kalangannya kalangan usia berapa, bapak-bapak kah atau masih mahasiswa muda, anak muda gitu. Nah, orang dengan melihat adanya sistem yang seperti itu, kenapa tidak dilakukan untuk mencerdaskan masyarakat luas? Orang salah satu caranya seperti itu, meskipun memang harus keluar uang ya. Tapi kan tujuan atau niat kita itu untuk mencerdaskan, kan salah satu tujuan propaganda itu adalah kan untuk mencerdaskan, mengagitasi masyarakat gitu. Ya, harus kita tempuh lah gitu. Meskipun kita mengeluarkan logistik. Toh untuk Indonesia lebih baik ini ya. Nah, itu dia. Indonesia gelap. Muka kamu yang gelap. Ya tentang itu kan kemarin juga memang untuk media sosial ini menjadi sesuatu hal yang kuat ya untuk memberikan sebuah propaganda. Kemarin juga baru lihat juga tentang Liga Korupsi di Indonesia. Klasemennya kan masih timah ya yang hampir 1.000 triliun itu. Nah, itu kan hal-hal seperti itu yang dikelola secara komedi tapi bisa menarik perhatian masyarakat. Itu yang sebetulnya yang kadang orang tuh nggak sadarin, kita sebagai ya masyarakat ataupun mahasiswa, kita punya loh aset-aset ataupun fungsi sebagai mahasiswa tuh yang bisa kita gunakan di zaman sekarang kayak gitu. Jadi bukannya hanya sekedar skeptis terhadap hal-hal yang memang udah ini main ke jalan. Iya. Rame, ricuh dan lain, ternyata bukan seperti itu ya. Untuk demo-demo juga mungkin ada pembagian job seperti tadi disebutkan, ada diplomasinya. Bukannya kita tidak harus menghilangkan unsur demo itu, enggak, justru hal itu hal yang penting juga gitu. Kan kita demokratis. Betul. Ya? Suara rakyat. Nah, untuk tadi mengenai
pengaruh organisasi dari masa ke masa. Kita berbicara sekarang mengenai generasi sekarang. Apakah generasi sekarang ini masih menarik gitu ya untuk dia itu mau mengikuti organisasi, atau bahkan kalau misalnya memang tidak, kira-kira apa sih yang bikin penyebabnya itu ada gitu kepada mahasiswa generasi sekarang ini? Ya. Kalau dari Kang Sung gimana nih kira-kira? Ya, partisipasi mungkin ya, partisipasi ataupun minat dari mahasiswa untuk bergabung ke organisasi itu sebetulnya baik lagi terhadap apa yang sebetulnya mereka pahamin tentang organisasi mahasiswa kayak gitu. Terkadang memang kita tuh memulai kaderisasi awal ataupun kita mengenalkan secara umum tentang organisasi ke mahasiswa baru itu masih secara apa yang mereka kenal gitu, apa yang mereka lihat. Kalau yang saya lihat sekarang itu mereka itu memilih ataupun menempatkan dirinya untuk bisa mengambil pilihan untuk menjadi gabung ke Ormawa atau enggak itu berdasarkan apa yang mereka dengar gitu, bukan apa yang mereka rasakan. Kita ambil contoh misalnya ternyata dulu tuh atau banyak yang didengar organisasi mahasiswa tuh yang dikenal tuh jeleknya aja atau hal-hal yang kurang bermanfaat lah. Kalau saya mikirnya kenapa mungkin banyak hal seperti itu terjadi karena ya justru organisasi mahasiswa itu yang nggak bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa tersebut gitu. Makanya kenapa mungkin ada hal-hal yang mereka lihat itu sekiranya kurang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan sekarang sih, lebih ke tantangan sekarang. Perihal dengan sekarang, apalagi bahkan sebelumnya ya, sebelum ditarik tentang kegiatan MBKM ataupun MSIB. Sebetulnya kalau yang saya lihat itu bukan hal yang salah, tapi bagaimana kita nempatin ataupun pemerintah itu menempatkan timeline yang seharusnya untuk mahasiswa. Kita ambil contoh ya, kita juga harus kita nggak boleh denial soal justru orang-orang yang di atas sana lahir dari seorang mahasiswa yang aktif di organisasi kayak gitu. Ya banyak contohnya lah kayak gitu. Nah itu yang nggak dilihat oleh masyarakat juga ataupun mahasiswa juga. Ditambah juga sekarang mungkin kalau yang saya lihat kenapa minat mahasiswa sekarang sedikit, mereka itu kurang mendapatkan mungkin manfaat mungkin ya dari segi organisasinya. Nah itu juga yang harus dikelola oleh teman-teman mahasiswa ataupun pengurus gitu mungkin ya, pengurus mahasiswa yang ya juga harus ngelihat perkembangan zaman sekarang lah. Sebetulnya fungsi ataupun hal utama yang bisa dihasilkan dari organisasi mahasiswa itu apa untuk mereka gitu. Makanya kan sebetulnya yang waktu ya saudara Yado juga pernah melihat gitu ya Bangkar. Bangkar, sorry. Saudara Bangkar juga pernah melihat. Saya harus ada ininya ya. Saudara Bangkar tuh kan pernah bahkan terlibat juga mungkinnya di dalam kegiatannya studi banding dan sebagainya. Kita juga ngelihat gitu. Mana organisasi yang sekiranya ngebuat mahasiswa itu minat dan juga mana organisasi itu yang ngebuat mahasiswa itu jadi agak skeptis ke organisasi. Mana organisasi, mana IO. Iya, itu dia itu yang kalau kita bicara soal minat itu tadi sih tantangan sekarang kita sebagai organisasi mahasiswa itu harus lebih ngikutin perkembangan zaman juga. Dan apa sih sebetulnya kebutuhan yang sekarang itu bisa jadi nomor 2 untuk seorang mahasiswa itu di akademik kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat kan kita bicara soal organisasi mahasiswa, terkadang kita tuh masih yang namanya terpaku dengan ya biaya dari kampus dan sebagainya. Tapi saya pernah mendengar ataupun ngelihat pengalaman teman-teman yang lainnya juga yang ngelola organisasi mahasiswanya itu justru lebih ke arah bentuk corporate seperti itulah. Jadi punya kerjasama dengan perusahaan luar dan sebagainya. Itu yang bisa menguntungkan organisasi mahasiswa kayak gitu. Afiliasi betul. Nah, kalau misalnya kita bicara soal zaman sekarang juga kan soal pengelolaan media sosial lah. Soal pengelolaan media sosial juga kalau menurut saya itu harus yang membuat mahasiswa itu tertarik lah, nggak terlalu baku, nggak terlalu formal kayak gitu. Itu mungkin yang bikin mahasiswa itu buta akan sebetulnya fungsi dari ataupun manfaat yang bisa mereka terima dari organisasi mahasiswa itu apa gitu. Ya kita pun bisa bicara segini pun ya karena organisasi mahasiswa betul. Yang mereka lihat itu tadi yang saya bilang hanya hal-hal yang mereka dengar dari omongan orang ataupun literasi yang kurang sih kalau menurut saya. Kan misalkan contoh mereka melihat ada organisasi yang ya mohon maaf ada yang melakukan pelecehan dan lain sebagainya. Karena kan itu hal-hal yang mencederai sebetulnya kan. Tapi kan sebetulnya kalau teman-teman mahasiswa justru punya pemikiran yang organisasi nggak bisa bikin gue manfaat. Nah, apa yang menurut mereka itu bisa memberikan manfaat justru terjun ke sana yang harusnya mereka lakuin kayak gitu.
Yang ngebikin tenar di parkiran Cipokan kan organisasi. Organisasi betul. Itu untuk mengingatkan kan kita. Betul. Itu parkiran tempat motor. Ya kadang kan ada pemikiran tentang mahasiswa juga ya. Ini kalau organisasi mahasiswa tuh riuh dengan rapatnya, kemudian dengan apa namanya ya alumninya dan lain sebagainya lah yang bikin apa namanya mahasiswa baru ya, utamanya ngapain gabung ini Betul. Bahkan mengikutin kegiatannya aja kadang volunteer lah, contohnya volunteer ya, mereka tuh kurang minat dan lain sebagainya ya. Kalau menurut saya bukan salah mereka juga gitu. Gimana caranya organisasi tersebut bisa narik teman-teman mahasiswa tanpa dipaksa gitu. Pengenalan itu kan bukan salah satu apa namanya bentuk kita memaksa mereka untuk masuk, tapi gimana caranya organisasi ini ngenalin ke mereka supaya mereka bisa terjun ke sana untuk bisa manfaatin organisasi tersebut gitu. Daya jual ya. Iya, daya jualnya itu. Kalau dari Kang Anang sendiri gimana nih mengenai partisipasi dan minat mahasiswa? Nah, itu tadi apakah kita bisa bersaing dengan program-program yang seperti itu? Seharusnya bisa bersaing. Toh mahasiswa dibekali dengan daya intelektualnya yang tinggi gitu. Kok malah mengeluh gitu dengan adanya program yang seperti itu? Maksudnya mengeluh bahwa wah organisasi kita ini jadi menurun daya tariknya gitu. Minat mahasiswa jadi lebih ke MBKM. Ya kita harus bisa membuat organisasi yang memang bisa mewadahi orientasi mereka kalau misalkan mau tetap eksis dan mau tetap daya tariknya tinggi gitu. Kalau misalkan si organisasi tersebut memiliki idealismenya terhadap tujuan-tujuannya sendiri, ya bagus juga gitu. Cuman bagaimana caranya branding dia gitu dan mencari kader-kader atau regenerasinya ya harus bisa dengan caranya dia sendiri gitu. Betul. Harusnya seperti itu gitu. Dan betul, yang terus ya. Iya betul. Yang saya lihat itu banyak organisasi mungkin mahasiswa yang sekarang berpikirnya jangka pendek gitu. Nah mungkin kenapa salah satu pilihan banyak mahasiswa yang nggak mau di intra kampus ya, nggak salah juga maksudnya, karena ya banyak organisasi di luar kampus yang banyak menawarkan itu jangkanya jangka panjang. Ya, contohnya tadi yang disebutkan oleh Anang gitu ya, Aiseke seperti itulah. Itu kan salah satu jangka panjang juga. Kenapa? Ya karena jalurnya jelas. Mereka punya kerjasama dengan negara mana ataupun dengan korporasi lainnya. Itu kan yang sebetulnya yang jadi tantangan lah gitu. Nah mungkin itu tadi bagaimana caranya kita setidaknya bukan melebihi tapi mengimbangi lah, mengimbangi dari apa yang mereka bisa dapatkan di luar dan apa yang mereka tidak bisa dapatkan di luar kayak gitu. Dengan kita bergabung dengan organisasi yang di intra kampus, dengan tadi kalau misalnya organisasinya mau berkembang ataupun ngikutin juga apa yang harusnya mahasiswa butuhin sekarang, kan itu juga jadi salah satu value lebih lah untuk organisasi mahasiswa gitu. Yang meskipun kita banyak melihat kalau secara apa namanya, kan banyak mahasiswa itu yang orientasinya sekarang kan ya pasti ke uang dan lain sebagainya kan. Ya meskipun mereka nggak lihat gitu apa manfaat yang bisa didapatin secara soft skill yang ada di organisasi kampus itu apa gitu. Betul. Ya kita nggak usah bicara terlalu jauh lah. Ya contoh kalau misalnya kita lagi ya ada seminar proposal ataupun ada sidang kayak gitu ya. Kalau misalnya kita nggak punya apa namanya cara berbicara yang baik ataupun bagaimana public speaking yang baik, kan kita juga nggak bisa berhadapan dengan dosen tersebut gitu. Itu kan hal-hal kecil lah, hal-hal kecil yang nggak mahasiswa itu sadarin. Ya terlihat lah, maksudnya bukannya saya justru mengesampingkan teman-teman yang kupu-kupu kayak gitu ya. Terlihat gitu teman-teman yang intelektualnya ditambah dengan bergabung organisasi mahasiswa itu cara berpikir itu ya berbeda juga sama teman-teman yang lainnya gitu. Karena itu tadi value yang mereka dapatkan bukan karena omongan masyarakat, tapi apa yang mereka pengen cari nih di organisasi mahasiswa tersebut gitu. Iya, apalagi kan sempat dengan adanya COVID-19 sehingga mengakibatkan yang namanya generasi-generasi di bawah kita ini lebih tergerus lagi ya, lebih tergerus, lebih apa sih? Kenapa harus riweuh lah, harus berada di organisasi dan lain hal? Karena masih adanya sebuah sebutannya apa ya? Budaya-budaya SMA atau budaya-budaya pada saat sekolah di sana tuh yang segala sesuatu mudah diatur, segala sesuatu yang diaturin sama sekolah kah, sama orang tuanya kah, dan sekarang harus serba mandiri, serba memilih segala sesuatu itu bebas gitu. Iya, betul. Nah disitulah mulai mereka sulit untuk menentukan orang harus kemana dan ngambil apa. Dan apalagi sekarang mah lebih mudah ya organisasi dengan opsi yang lebih banyak juga, lebih luas juga.
entah mau akademisi, entah mau misalnya aktivisme, entah mau misalnya seperti intelektual atau dialektika, itu bisa berbagai organisasi ada gitu. Iya, betul. Pada akhirnya organisasi secara umum tuh akan tetap laku gitu. Mau bagaimanapun, cuman pasti punya segmentasinya sendiri, punya segmentasinya masing-masing gitu. Jadi nggak ada, bahkan yang justru orang pertanyakan, ada narasi-narasi bahwa Ormawa mah cuman ada di Indonesia gitu. Tapi pada faktanya di luar negeri itu masih ada dan masih eksis dan tetap laku. Hanya saja itu tadi punya segmentasinya masing-masing gitu. Di Eropa tetap ada student union gitu. Di setiap kampus-kampus. Ya, BEM lah ya istilahnya kalau kita. Kemudian ada juga klub-klub, misalkan kayak Foreign Language Club, Debat Club, ya klub-klub bahasa asing seperti itu juga tetap UKM lah ya kalau di kita. Dan punya segmentasinya dan punya daya tariknya masing-masing. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang-orang bahwa ini mah orang-orangnya udah mulai nggak tertarik. Pasti akan tetap tertarik dengan organisasi gitu. Cuma ya bagaimana caranya himpunan tersebut membranding dan juga melakukan penyesuaian terhadap zaman. Betul. Apalagi banyak ya faktornya. Apalagi kalau berbicara mengenai intra organisasinya, intra Ormawa, tentang meureun mah ada bahasanya mah cek dosen meureunnya. Nanaonan meureunnya harus ikutan organisasi. Toh kalian juga bisa mendapatkan soft skill dan keterampilan itu di luar daripada itu. Terus enggak usah ribut-ribut lah. Enggak usah ribut-ribut mengenai ikutan organisasi tentang hal ini, tentang hal itu. Nah, mun gitu gimana kira-kira? Ti dosen. Ya, kalau dari dosen nggak usah ikut Ormawa, nggak usah ikut himpunan, nggak usah ikut senat fakultas gitu. Bisa menjadi terbatas gitu maksudnya. Iya, udah bisa dicari kok ilmu mah di luar negeri pasti udah di organisasi gitunya. Ya mungkin karena nggak tahu ya, orang mungkin orang coba lihat dari sudut pandang di tengah-tengahnya ya, moderatnya. Mungkin dosen malas dengan himpunan tuh karena budayanya tadi. Kemudian dengan konflik struktural dengan dosen karena organisasi kekeh pengen ini tapi dosen kekeh gak pengen kayak gitu. Ya itu kan gimana kepentingan ya. Himpunan punya kepentingannya sendiri, dosen punya kepentingannya sendiri. Nah mungkin itu adalah salah satu cara. Kalau dari hipotesis orang itu adalah salah satu upaya untuk merepresi mahasiswa yang baru untuk tidak ikut berorganisasi supaya si himpunan itu bisa lebih dikondisikan gitu. Pun sama gitu dengan gerakan-gerakan konten media sosial yang memang Ormawa udah nggak relevan. Bagi orang itu adalah salah satu upaya untuk merepresi mahasiswa atau generasi yang baru untuk tidak ikut organisasi, mungkin untuk menekan jumlah gerakan gitu. Ya kan bisa dibilang NKK BKK gaya baru, ya itu mungkin bisa jadi itu kalau hipotesis orang gitu. Tapi kira-kira untuk Ormawa yang lebih dekat atau lebih sebutannya mah lebih ke arah sosial dan politik mungkin ya, ke arah pergerakan, kira-kira sensitivitas orang yang ada di dalam situ teh bisa lebih sensitif nggak sih terhadap permainan-permainan kebijakan, permainan-permainan orang-orang di atas. Jadi orang yang berada di dalam organisasi non itu atau organisasi sebutlah akademisi yang fokus terhadap individualnya, terhadap pencapaiannya, apakah dia juga sama mendapatkan sensitivitas terhadap hal-hal yang tidak seharusnya? Maksudnya sensitivitas gimana nih? Contohnya misalnya pada saat ini nih di UPI, perubahan jaster warna. Itu kan seharusnya kan kita sebagai mahasiswa tuh tahu kenapa harus ada perubahan warna jaster. Nah, orang yang ngeh atau yang sampai sensitif terhadap hal itu teh apakah semua organisasi mendapatkan hal itu atau memang hanya sekedar organisasi yang ke arah sosial dan politik saja? Nah, itu balik lagi bagaimana isu tersebut apakah berdampak terhadap organisasi tersebut atau tidak. Contoh katakanlah kita berbicara mengenai isu UKT yang ada di kampus UPI. Apakah semua himpunan itu tidak berdampak? Pasti berdampak. Nah, dan pasti ketika orang-orang yang merasakan terhadap kebijakan tersebut
punya rasa untuk ingin membenahi, ya caranya dengan melakukan kajian-kajian, melakukan gerakan-gerakan. Tapi kalau misalkan katakanlah ada isu yang memang isunya itu tidak berdampak terhadap semua kalangan mahasiswa, pasti mahasiswa tersebut secara psikis pun tidak akan membuat gerakan gitu, karena da ieu mah lain nggak akan berdampak ke orang gitu, jadi ngapain. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, tapi kalau orang yang punya kepekaan sosialnya tinggi pasti akan membantu untuk mengadvokasi hal tersebut juga gitu. Tapi memang secara idealnya mahasiswa tuh harusnya seperti itu gitu. Ya fungsi mahasiswa kan agent of change kan. Ya itu juga salah satu tuntutan kita bahwa kita tuh harus peka terhadap segala hal gitu. Betul. Misalkan isu-isu yang memang berdampak kepada masyarakat, itu pun ya seharusnya secara ideal harus kita advokasikan gitu. Karena kalau misalkan kita lihat dalam piramida sosial, mahasiswa itu kan ada di tengah-tengah ya, dari tiga struktur sosial. Penguasa, mahasiswa, kaum terpelajar lah ya, dengan masyarakat. Ya kita kan tugasnya untuk bisa sebagai jembatan masyarakat terhadap penguasa gitu. Nah harusnya peran yang idealnya itu seperti itu gitu. Nah itu balik lagi ke bagaimana tugas kaderisasi yang ada di organisasi tersebut gitu. Oke. Kalau dari Kang Sum gimana nih kira-kira nih? Tadi kan ada dua yang pertanyaan. sensitivitas ataupun yang tadi mengenai dosen. Ya. Kalau misalnya bicara soal dosen ya tadi mungkin apa yang disampaikan oleh Anang itu benar banget. Kenapa? Ya nggak semua tapi kalau yang saya lihat itu tadi seolah-olah berusaha untuk membatasi gerak mahasiswa ataupun membuat itu tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi apa yang mereka dengar itulah yang mereka pengen lakukan gitu. Makanya kenapa kan saya bilang mahasiswa sekarang kan untuk bisa bergabung ataupun melihat sesuatu kan bukan berdasarkan apa yang mereka alami dulu gitu, tapi apa yang mereka dengar di awal. Nah itu mungkin hal yang justru teman-teman mahasiswa tuh kalau memang benar tahu fungsi sebagai mahasiswa, harusnya itu bukan sebagai pertanyaan lagi ataupun bukan pilihan lah gitu. Bergabung dengan organisasi mahasiswa itu ya mereka punya substansinya ataupun segmentasinya juga yang berbeda gitu. Itu yang harus didasari oleh mahasiswa lah gitu. Kalau contoh tadi kita ambil isu yang perihal dengan jasa alma mater lah. Ada yang bilang kenapa jasa alma mater ini ganti karena udah jadi ciri khas. Kenapa jasa alma mater ini ganti karena itu sebagai bentuk fanatisme juga terhadap kita sebagai mahasiswa UPI lah misalnya contoh gitu. Tapi kan di sisi lain juga sebelum pada akhirnya kita memutuskan hal tersebut, kita juga harus tahu gitu kenapa hal ini bisa terjadi dan apa sebetulnya historisnya gitu. Nah kebetulan juga mungkin saya juga pada saat itu melihat hal yang dibahas tersebut gitu. Kenapa hal ini bisa diganti, hal ini bisa berubah karena memang ada historis dan juga itu tadi sih sebetulnya kepentingan juga gitu. Tapi kan di sisi lain juga kita juga sebagai mahasiswa pada saat memang perlu mengadakan gerakan ataupun ada hal-hal yang memang dikritisi, kalau saya bilang harus ada histori yang teman-teman tahu gitu. Ataupun ya kan sebelum ada gerakan kan pasti ada kajian dulu ya kan, ada yang namanya diskusi atau FGD dulu. Itu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu. Kalau saya lihatnya kalau misalkan ada sensitivitas pasti bahkan anak yang diem pun kalau misalnya kita bicara soal hal yang justru umum tapi tidak terbahas biasanya justru terbuka lah gitu. Meskipun mereka nggak langsung aksi ya kayak gitu. Ya contoh misalkan kenapa ya diganti asa kumaha gitu. Itu kan salah satu contoh sensitivitas juga gitu. Nggak harus kita sebagai mahasiswa yang fokusnya di sosial politik enggak. Justru teman-teman yang lain pun sebetulnya punya ekspresinya juga, hanya saja mereka belum bisa mengartikan ataupun belum tahu gitu. Sebetulnya mereka tuh juga punya wadah untuk itu gitu. Makanya kenapa kan ya gerakan-gerakan pun nggak semua mahasiswa yang berfokus ke sosial politik aja. Ada yang ya contohnya yang parkir waktu itu ya. Itu kan hal-hal yang seperti itu bahkan anak yang nggak pernah gabung organisasi aja bisa pengen ikut karena ya mereka pun merasakan gitu. Terdampak juga. Nah, harusnya perihal dengan aksi dan seperti itu pun ya mahasiswa harus punya sikap seperti itulah. Dengan sensitivitas kan kayak gitu ya, nggak harus kita sebagai
punya peran ataupun punya jabatan yang justru kepakaannya itu ya memang kalau perihal kepakaan justru mereka harusnya lebih tinggi, tapi teman-teman yang memang yang tidak bergabung itu sebetulnya punya kepekaan juga, hanya saja mereka belum bisa mengerti gitu bahwasannya mereka juga punya wadah gitu di teman-teman. Kan kalau misal kita contohnya bicara soal kecilnya, kita kan di himpunan ada yang namanya himpunan, BEM, eksekutifnya ada DPM gitu. Yeah. Ada wadah untuk bisa menyampaikan lah kritisi dan lain sebagainya yang ada di himpunan. Itu sih kalau menurut saya dalam sensitivitas gitu. Tadi setelah berbicara mengenai minat dan partisipasi mahasiswa, kita lanjut ke segmentasi selanjutnya mengenai tantangan dan adaptasinya. Kira-kira bagaimana sih organisasi mahasiswa bisa menghalau atau bukan mengakali sih, lebih ke cara melewati dinamika ini mengenai pragmatisme akademis, entah itu tentang mahasiswa atau mahasiswa generasi selanjutnya gitu ya, untuk meneruskan organisasian ini, tetapi dia masih terhalang gitu, atau masih memiliki pemikiran-pemikiran tentang pragmatisme akademik dan ekonomis gitu ya, sulit gitu ya, entah capek ya saya di organisasi masih micen duit tungkul gitu. Benar. Nah, kira-kira kalau dari Kang Anang sendiri gimana nih mengenai pragmatisme akademisi dan ya ekonomis lah, finansial? Oh, dari orang dulu ini teh. Kalau misalkan terkait masalah itu ya, bahwa mahasiswa itu orientasinya ya udah full akademik aja atau nggak bisa berorganisasi karena terhalang ekonomi. Ya itu mah ya karena ada kebijakan yang memang salah juga ya. Jadi kalau dulu kan nggak ada yang namanya UKT kan, dulu adanya SPP ya, mulai tahun 2014 kan ya. Di pendidikan tinggi mulailah ada PTNBH, lahirlah UKT. Mungkin itu yang menjadi salah satu alasan mahasiswa tuh jadi enggan untuk berorganisasi, apalagi harus nambah semester gitu kan, nambah masa akademiknya, karena tantangannya adalah finansialnya gitu, finansial dirinya mereka sendiri gitu. Tapi sebenarnya bahwa tantangan itu tuh nggak bisa dipungkiri bahwa akan ada gitu, biaya kuliah makin mahal dengan adanya kebijakan ini. Satu-satunya caranya adalah ya kita harus bisa merubah itu gitu. Ya bagaimana caranya? Ya ikut aktif dalam gerakan-gerakan. Kan sekarang juga banyak gerakan-gerakan terkait UKT, kemudian terkait gerakan-gerakan pencabutan undang-undang PTNBH, undang-undang Permendikbud, yang memang itu tuh membuat si biaya kuliahnya itu makin tinggi gitu. Nah, terus apa lagi tadi teh? Mengenai ini ekonomi udah, kalau tentang ini akademisi sama kesibukan kuliah. Kesibukan kuliah. Nah, caranya adalah balik lagi ke ya itu sih, kalau orientasi mahasiswa itu kita nggak bisa melarang ya, karena kan punya tujuan hidupnya masing-masing gitu. Tapi ya balik lagi terhadap branding ormawanya gitu, bahwa ormawa itu bisa nggak mewadahi mewadahi bidang akademiknya itu. Kalau misalkan bisa, pasti dia pun akan tertarik gitu. Ya dengan adanya program kerja yang menambah ilmu dia di bidang akademik, bagi orang itu juga pasti akan membuat ketertarikan gitu. Kenapa orang-orang tuh sekarang pada malas gitu, orang-orang yang akademiknya fokus akademik, karena merasa tidak diwadahi gitu. Tadi juga yang dikatakan kan sebelumnya, bahwa organisasi itu harus bisa menjawab tantangan yang ada gitu. Misalkan kayak MBKM gitu. Tadi kenapa kayak Bung Sum, kenapa kita tidak membuat organisasi itu ke arah yang berafiliasi dengan korporasi gitu, supaya bisa si organisasi ini tuh bisa menjadi jembatan untuk dunia kerjanya nanti gitu. Ya hanya saja kan memang kadang balik lagi terhadap tujuan organisasi itu sendiri ya, nggak bisa kita harus rubah secara konsep organisasinya itu sendiri gitu ya. Jadi memang balik lagi ke ormawanya, apakah mau berubah dengan cara seperti itu atau status quo diam
dan tetap idealis dengan tujuan atau arah geraknya yang sekarang gitu. Ya, entah idealis, entah yang penting LPJ terpenuhi. Nah. Nah ini gimana nih? Si Radi juga nama gitu kan? Si Radi sa. Ini Radi Kobrang. Radi Kamu gimana ya komata? Langsung. Perihal apa tadi, tantangan ya? Perihal tantangan dan adaptasi dari organisasi untuk menghalau pragmatisme akademisi, kesibukan kuliah dan tekanan ekonomi. Iya, kalau bicara soal tantangan kan tadi yang udah disampaikan ya, pasti kalau tantangan sekarang kan ya banyak mahasiswa yang mengeluhkan ya soal dengan apa namanya kondisi ekonomi ya, perihal bayaran UKT ataupun apa namanya ada tuntutan lulus tepat waktu dan lain sebagainya. Tapi kan sebetulnya kalau kita bicara apa namanya mahasiswa kan kita juga harus tahu jangka panjang yang teman-teman harus dapat itu setelah itu apa gitu. Ya kita kalau misalnya apa namanya teman-teman berpikir kan ada orang bilang, oh gue mau kuliah tuh supaya dapat gelar R1 gue bisa kerja kemana-mana. Padahal kalau menurut saya kuliah itu salah satu bentuk untuk kita tuh bisa jadi ahli di bidangnya gitu. Nah makanya kenapa kalau apa namanya setelah ada tantangan tersebut justru adaptasi dari organisasi mahasiswanya juga harus sesuai dengan kebutuhan di bidangnya setidaknya lah kayak gitu. Setidaknya. Contoh kita ambil contoh kalau misalnya bicara soal ada teman saya jurusannya sosiologi lah contohnya kayak gitu. Kalau contoh teman jauh ya sastra sosiologi. Ya kalau kita bicara soal apa namanya sosiologi kan bidangnya ya kemasyarakatan, apa namanya soal pengabdian dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman organisasi mahasiswa ataupun ormawa tersebut bisa adaptasi dan juga tahu gitu sebetulnya hal yang bermanfaat untuk mahasiswanya setidaknya di bidangnya. Kita kan ada yang namanya program kerja kayak gitu. Ada program kerja, ada yang namanya apa namanya kerjasama dengan prodi juga, penelitian dan lain sebagainya. Itu kan apa namanya bisa yang namanya ya kolaborasi lah. Sebetulnya kita juga tidak bisa yang namanya kita terpacu dengan ormawanya saja. Harus ada kerjasama juga dengan prodi lah. Kalau kita bicara soal bidang ya kayak gitu. Ya, contoh kita kalau misalnya ormawa tahu gitu ya jangka panjangnya seperti apa, harusnya ormawa bisa gitu punya yang namanya program kerja yang bisa mewadai teman-teman di jurusannya itu tahu sebetulnya fungsi dari jurusan ini ke depannya apa. Contoh misalnya kita ada program kerja kunjungan korporat ataupun ada kerjasama dengan kementerian apa ataupun departemen apa. Nah value-value tersebut kan yang nggak bisa teman-teman yang tidak bergabung ormawa itu kan nggak dapat gitu. Nah. Itu harusnya ada value tambahan lah. Jadi ada apa namanya kesan oh gue gabung ormawa ya gue dapet ini, lu nggak gabung ormawa ya lu nggak bisa dapet ini gitu. Nah itu yang mungkin kebanyakan mahasiswa itu belum punya pandangan seperti itu ataupun ormawa itu belum bisa ngasih value itu seperti itu gitu. Itu yang saya lihat. Nah contoh kecilnya pada saat kaderisasi ya banyak mungkin nggak 1, 2 ataupun apa namanya adalah beberapa organisasi yang udah tahu nih arah majunya seperti apa. Ya contohnya mulai dari kaderisasinya mereka tuh tahu nih tugas-tugas yang kuno-kuno tuh udah nggak dipakai lagi. Tugas-tugas yang jangka pendek itu nggak dipakai lagi. Contoh ada penugasan gimana sih teman-teman mahasiswa tuh bikin LinkedIn tuh kayak gimana. Teman-teman mahasiswa tuh bisa apa namanya sebagai apa namanya mahasiswa tuh public speakingnya seperti apa ataupun kepemimpinannya seperti apa. Itu kan yang dari pengenalan pun dari mereka masuk pun itu harusnya jadi cerminan lah. Harusnya ada cerminan untuk apa organisasi. Oh ternyata ormawa di saya mah kayak gini. Jadi ada ibarat muncul ada kadaik lah gitu. Kadaik tim mahasiswana gitu. Kalau misalkan mereka udah tahu dari oh ternyata ormawa nggak cuma sekedar kegiatannya di kampus aja, oh ada lo kerjasama dengan kementerian ataupun bisa kenal orang-orang kementerian kayak gitu. Makanya mungkin yang banyak mahasiswa itu tadi ada minatnya ke organisasi cuman ranahnya nggak ke intrakampus gitu, ada yang keluar karena itu tadi jangka panjang ataupun yang apa namanya organisasi yang mereka minati itu udah nggak lagi fokusnya ke kuno lah kayak gitu, hanya jangka pendek aja, hanya sekedar ingin membentuk pemimpin selanjutnya gitu, tapi nggak tahu pemimpin selanjutnya punya pengaruh apa setelahnya. Kan kita tahu juga apa namanya Tridharma kampus juga kan kita sebagai pendidikan penelitian juga pengabdian pada masyarakat juga itu kan salah satu jangka panjang lah gitu. Ya kita kuliah, ya kita belajar di bidangnya. Gimana cara kita ngaplikasiin setelahnya buat orang lain, buat diri kita juga kayak gitu. Ya kita nggak bisa egois lah kalau misalnya kita
hanya memikirkan orang lain aja, tapi kan kita juga punya kemauan ataupun yang dipengen dari seorang mahasiswa secara pribadi itu apa gitu. Nah maka dari itu organisasi mahasiswa yang sekarang itu masih banyak yang belum mau ataupun belum siap untuk ke arah yang lebih maju lagi lah gitu. Mulai dari segi pengenalannya, kaderisasinya, ataupun segi pengembangan pada saat mereka masuk gitu. Ditambah lagi ada banyak mahasiswa yang merasa ya udah gue gabung organisasi pengen jadi staff aja, pengen kayak gini, ya mau dapat apa gitu, maksudnya tantangan apa yang mereka mau dapat gitu. Itu kan salah satu pilihannya, tapi mereka nggak bisa ambil itu karena kalau menurut saya generasi kita ataupun teman-teman nanti setelahnya pengennya ya udah nyal sewa gitu maksudnya. Jadi nggak mau yang berpikir terlalu rumit atau seperti apalah kayak gitu. Mereka tuh nggak mau yang namanya ya susah payah ngurusin ini ataupun susah payah mikirin ini. Padahal di sisi lain pada saat mereka mengerjakan sesuatu ataupun pada saat ada masalah, itu tadi yang disampaikan oleh Bung Anang, problem solving itu seperti apa. Kan mereka hidup kan nggak di ranah 4 tahun kuliah aja. Setelah itu mereka ada di korporat contohnya misalnya, atau mereka pengen bikin NGO sendiri, atau mereka pengen punya perusahaannya sendiri atau punya bisnisnya sendiri. Kalau misalnya kita nggak dapat soft skill ataupun yang value tambahan sebelum nantinya ke jenjang selanjutnya, kan nggak akan bisa, ataupun mulai dari nol lagi lah gitu. Nah apakah mahasiswa setelah dari kampus itu 4 tahun kuliah itu, apakah mereka mau mulai dari nol lagi? Kan nggak bisa kayak gitu. Bisa, cuman sayang aja gitu, maksudnya 4 tahun di kuliah kalau hanya sekedar kita kelas-kelasnya kan kita tuh bertingkat kan dari seorang siswa ke mahasiswa. Sayang lah gitu. Waktunya. Bahkan maksudnya ya banyak sekolah sekarang aja gitu ya yang udah ngajarin anak-anak mahasiswanya itu untuk bisa ngelola event, ngelola konser dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang positif yang justru harusnya ketika memang sekolahnya sudah berkembang, harusnya organisasi mahasiswa lebih organisasi yang ada di sekolah kayak gitu. Itu kan jenjang selanjutnya kayak gitu. Nah itu mungkin yang jadi tantangan ataupun adaptasi yang harus dilakuin oleh organisasi mahasiswa sekarang supaya wadah yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa itu tercapai, ataupun apa yang diinginkan mahasiswa sebagai mahasiswa di bidangnya khususnya itu bisa didapatkan lah kayak gitu. Agak sayang kalau misalnya kita juga ya kuliah kan ya bayar, ya mesti bayar kuliah juga ya, meskipun ada yang beasiswa dan sebagainya, tapi agak sayang kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkan organisasi mahasiswa tersebut gitu. Ya organisasi mahasiswa itu kan bisa dibawa ke arah mana aja sesuai dengan mahasiswanya kan kayak gitu. Iya. Jadi keinget kata-kata Socrates yang berbicara mengenai kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan itu bisa diambil dan diraih dengan adanya keilmuan dan pengalaman. Namun tidak akan pernah tercapai kebijaksanaan itu apabila ya bisa tercapai cenangan kudu hidup itu 1000 tahun untuk bisa jadi bijaksana teh. Tapi bisa potong kompas lah. Dengan hal itu melalui prinsip dan ideologi. Nah, dengan tadi ya lingkup dan mengenai sebetulnya tantangan dan adaptasi, kira-kira ada nih kurikulum barunya sekarang teh di UPI teh, kurikulum baru mengenai sistem poin tentang organisasi. Sistem poin, apakah itu bisa jadi sebuah titik awal lonjakan organisasi kan, atau memang hanya sekadar alibi belaka? Sebenarnya kalau misalkan dari kebijakannya itu sangat mendukung sekali Ormawa apapun yang ada di UPI ya. Karena kan itu tuh menjadi syarat sidang kan, bahwa nanti dengan indikator berapa poin baru bisa sidang. Ada poin minimal ya. Nah, misalkan kayak ikut seminar, kan itu juga nambah poin, ikut organisasi kemahasiswaan itu nambah. Bagi orang itu adalah suatu hal yang positif untuk organisasi kemahasiswaan. Karena mau tidak mau mahasiswa 2024 berarti ya, yang terdampak dengan kebijakan itu tuh itu terpacu bahwa untuk dengan mengikuti kebijakan itu tuh ya kita harus masuk ke dalam organisasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh suatu organisasi gitu. Jadi sebenarnya mah arah kebijakannya ini udah bagus gitu. Nah cuman bagaimana nih reaksi ataupun tanggapan atau perilaku dosennya selaras nggak dengan kebijakan ini? Kadang kan suka beda aja gitu. Ada beberapa pihak yang memang dengan kebijakan tersebut anggarwe gitu masih sulit menyulitkan gitu. Kalau secara kebijakan itu bagi saya udah bagus itu.
sangat hebat sekali sepertinya ini birokrat-birokrat yang ada di UPI ini. Bermain cantik ya, bermain cantik. Ya, jika nyayang heula lah, iya. namanya diubaran heula organisasi teh dengan kurikulum yang baru. Betul. Dan bahkan saya pernah dengar dari teman-teman ada di salah satu kampus ternama juga lah tiga top 3 lah di Indonesia. Ada beberapa kampus yang justru itu memanfaatkan ormawa dari prodinya itu untuk dijadikan konversi. Nah, itu kan salah satu bentuk bukti bahwasannya ormawa itu bisa loh, maksudnya untuk dijadikan minat mahasiswa juga, karena mungkin ada di beberapa kampus yang fungsi dari ormawanya itu ya berkaitan langsung dengan mata kuliah ataupun ya bahkan mungkin semua gitu harusnya, karena kan kita ya itu tadi kita bicara soal tingkat kecil pun himpunan pasti kita fokusnya ada di bidang kita kayak gitu. Itu yang mungkin melandasi ada beberapa kampus yang membuat kebijakan itu kalau misalnya teman-teman mahasiswa ada yang bergabung ormawa itu bisa dikonversi gitu di beberapa mata kuliah kayak gitu, karena mungkin keterhubungan mata kuliah tersebut dengan ormawa itu kan salah satu hal yang bagus juga lah gitu untuk teman-teman, bahwasannya ya kita kan di kuliah kan ada yang namanya materi, ada yang juga yang namanya praktek kan, bagaimana kita kan mempraktekkan apa yang udah didapat selama kurang lebih 8 semester setidaknya kayak gitu sama teman-teman mahasiswa kayak gitu. Betul. Teman saya juga kan di ini teman jauh sih, pendidikan sosiologi. Oke. Itu kan ada matkul gerakan sosial kan. Ya harusnya malah ada konversi ya kalau misalnya dosen malas ngajar. Nah, itu. Bisa betul. konversi. Iya, demo misalnya. Iya, betul. Iya, banyak, makanya sebetulnya banyak yang berkaitan. Hanya saja itu tadi gitu. Kalau kita masih bicara soal tantangan ataupun perihal adaptasi juga berkaitan dengan prodi masing-masing, itu kan kita tuh ngelihatnya ya contoh itu tadi ya yang kayak magang ataupun MSIB yang saya sampaikan tadi kan seharusnya kita tahu gitu fungsi kita juga masuk ke prodi tersebut ya kita pengen jadi ahli di bidangnya. Cuman yang saya sayangkan itu ada momen ataupun ya kita sebutnya timeline yang seharusnya mahasiswa itu belum tepat loh untuk waktunya magang, karena ada beberapa hal yang harus mereka tahu dulu lah kayak gitu. Itu yang disayangkan, makanya ini sebut universitas nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa. UGM tuh udah menolak keras untuk MSIB itu gitu. Kenapa? Karena itu tadi banyak mata kuliah yang ditinggalkan oleh mahasiswa untuk terjun ke magang yang tidak sesuai dengan bidangnya kayak gitu. Itu yang disayangkan gitu. Ya meskipun kita tahu lah kebebasan dalam belajar, tapi kebebasan belajar itu bukan berarti kita meninggalkan hal-hal yang wajib lah gitu di kemarin kan orang kamjarnya bingung waktu disuruh laporan terakhir kan ini presentasinya presentasi tentang kamjar yang tapi itu teh harus disangkut pautkan dengan mata kuliah yang dikonversi. Yang disangkut pautkan mata kuliah nanti nggak ada pisah tentang kamjar teh kan. Iya. Sedangkan kita harus memberitahu ini apa yang kita dapatkan di kamjar. Akhirnya mah apa dosen kan cuma nanyanya gimana di kamjar, ada kesusahan nggak, ada ini nggak, ada bingung juga si dosen. Itu sih harusnya lah ya. Betul, harusnya program kerja yang ada di pemerintah pun harus tahu juga sebetulnya yang pas ataupun dibutuhkan oleh mahasiswa sekarang tuh ya apa. Ya saya nggak menolak MSIB ya, makanya tadi saya bilang dari awal karena itu juga bagus lah. Hanya saja harusnya memang ada waktu yang pas juga untuk mahasiswa itu ke sana. Ya kalau dulu kan ya saudara ataupun bibi atau mamang tuh dulu tuh mereka tuh bisa magang kayak gitu tuh setelah semua mata kuliah tuh beres lah, contohnya kayak gitu. Aplikasinya ke sana tuh seperti apa. Kan ada bagus juga di prodi-prodi. Kayak misalkan ada prodi teman saya geografi ya. Geografi juga kan magangnya itu kan punya kerjasama juga dengan kementerian apa ataupun korporat apa sesuai dengan bidangnya lah. Itu kan nggak loncat ya, tapi apa yang mereka pelajarin, sok aplikasikan nih di perusahaan ini gimana aplikasinya, kan kayak gitu. Itu yang harusnya bisa dimanfaatkan atau harusnya bisa dilakukan oleh prodi-prodi supaya wadah dari mahasiswa pun bisa tercapai lah kayak gitu. Terlepas daripada organisasi mahasiswa gitu. Kalau bicara soal akademik ya kayak gitu. Itu sih memang lebih penting ya itu ya. Iya. Jadi salah satu jurusan di FIPS juga kan ada yang mewajibkan mahasiswanya itu untuk ikut P2M berapa kali. Itu menjadi syarat sidang. Nah, itu tuh adalah salah satu langkah yang sinergis antara birokrat di bawah dan birokrat yang di atas gitu. Dalam tataran UPI ya. Jadi benar-benar sangat mendukung gitu. Ya meskipun ini kebijakannya itu udah
si P2M wajib P2M ini tuh udah lama daripada yang tadi ya sistem poin itu. Tapi pada akhirnya jadi selaras gitu dan mahasiswa tuh mau nggak mau harus ikut dan itu tuh malah menambah value si organisasi tersebut. Tercapai kan Tridharma? Tercapai secara kewajiban mahasiswa ataupun kampus gitu. Dan juga betul. Value ya? Iya, value-nya itu juga dapat. Walaupun pada dasarnya mah kan wah capek, tapi terasa loh value yang akan didapat di kemudian hari gitu. Iya, benar-benar. Untuk di dunia pekerjaan. Nah, kita masuk ke segmentasi berikutnya mengenai budaya organisasi dan kepemimpinan. Nah, kira-kira apa sih yang bikin kualitas kepemimpinan mahasiswa? Jadi, apakah kualitas pemimpin mahasiswa pada saat ini mampu gitu ya, atau pada sistem kaderisasinya ini mampu membuat atau mencetak regenerasi kepemimpinan selanjutnya yang lebih berkualitas gitu dengan saat ini gitu. Coba dari Bung Sum dulu. Oh, Bung Sum ya? boleh, Bung Boleh. Sum atau ini. Perihal apa tadi? Ngerokok dulu. Perihal jadi pemimpin pada saat ini atau kepemimpinan organisasi pada saat ini dengan sistem kaderisasinya mampu nggak sih membuat regenerasi kepemimpinan yang lebih berkualitas? Ya. Nah, kalau bicara soal itu kan kita tuh kalau bicara soal umumnya kan ada yang namanya kurikulum dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal apa yang dihasilkan dan apa yang dilakukan, itu kan bagaimana organisasi mahasiswa tersebut itu membentuk pengenalan kaderisasinya seperti apa. Karena itu akan berpengaruh juga sebetulnya terhadap pemimpin selanjutnya ataupun yang dihasilkan. Kalau kita ambil contoh banyak ya variatif ya, maksudnya pemimpin yang kita ambil contoh kecil lah di FPIPS gitu. Variatif pemimpin itu sikapnya ataupun cara mereka untuk mengambil keputusan itu bermacam-macam. Karena itu tadi setiap prodi itu kan punya pengkaderannya secara khusus ataupun gimana cara membentuk pemimpinnya. Nah, itu mungkin yang bisa jadi pengaruh gimana seorang pemimpin itu selanjutnya bisa ada lah kayak gitu. Ada beberapa prodi yang justru membentuk kaderisasi bahkan banyak minatnya untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Ada juga prodi yang dimana kaderisasinya hanya sebatas pemenuhan program kerja aja, hasilnya tidak ada kayak gitu. Pemimpin selanjutnya bahkan harus sampai diajak lah atau dengan dirayu lah kayak gitu. Itu kan salah satu iya betul, salah satu contoh yang saya sebutin gagal lah kayak gitu. Kaderisasinya kayak gitu. Kaderisasi kan maksudnya pengenalan awal kita sebagai mahasiswa gitu, kita mengenalin gimana mahasiswa itu bisa berpengaruh juga baik itu di prodi, di fakultas maupun di tingkat kampus. Nah, itu yang jadi acuan ataupun harusnya bukan lagi kita pertanyakan gimana pemimpin sekarang itu kenapa kayak gini. Ya justru orang yang ataupun wadah yang membentuknya harus tahu gitu. Yang mereka harus hasilkan dari seorang pemimpin ini apa gitu selanjutnya gitu. Ya meskipun kita nggak bisa salahkan ya, maksudnya kita nggak bisa salahkan pemimpin yang kurang peka terhadap isu luar atau kurang peka terhadap isu yang ada di kampus gitu. Karena dibentuk ataupun di kadernya dengan prodi yang memang caranya ya kurang umum lah fungsinya kayak gitu. Itu yang agak disayangkan lah. Kan makanya kenapa mungkin ini saya bukan bicara membandingkan teman-teman mahasiswa yang hanya terjun di dalam intra jurusannya dibandingkan teman-teman yang ada di ekstranya kayak gitu. Karena yang mereka dapati di jurusan ya itu nggak dapat lah yang ada di ekstra gitu. Ya kita bisa ngelihat lah contoh-contohnya mungkin ya cara mereka mengambil keputusan, cara mereka untuk bisa mengambil langkah pada saat adanya isu ataupun ada kajian dan sebagainya. Itu kan organisasi yang di luar kalau misalkan mereka nggak dapat di jurusan itu kan justru membedakan lah antara pemimpin yang benar-benar mau untuk berkembang ataupun mau yang secara manfaat seorang pemimpin itu apa gitu. Nah, kalau kita bicara soal pemimpin kan bukan perihal ngasih perintah doang ya, tapi ada aksi ataupun ada contoh yang bisa pemimpin itu kasih ke teman-teman yang bukan bos gitu. Pemimpin juga artinya bukan ngasih perintah doang. Banyak hal-hal yang tentang kepemimpinan itu yang justru
teman-teman itu nggak dapet di jurusan lah kayak gitu. Karena yang disampaikannya hal umumnya aja. Contoh di kaderisasi misalnya ada pematerian tentang kepemimpinan. Ya kepemimpinan umum gitu. Pemimpin seperti apa. Tapi kan yang secara pengaplikasiannya ataupun secara metode sistem sebagai pemimpin itu mereka kan nggak dapat gitu. Ya banyak gitu, nggak 1-2 jurusan yang menghasilkan pemimpin yang kurang peka ataupun masih ada ego di dalam dirinya, hanya sekedar pemenuhan sebagai mahasiswa yang menilai bahwasannya udah akademik aja yang penting. Tapi kan nggak kayak gitu. Setidaknya udah nih ada yang lanjutin dah. Iya betul. Kalau dari Kang Anang sendiri gimana nih? Terkait kepemimpinan dan kaderisasi ya. Jadi kita harus bedah dulu satu persatu ya. Bahwa bagi orang pemimpin itu apa? Kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan itu bagi orang adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Baik itu di dalamnya banyaklah variabelnya dengan cara kita bisa menyukseskan suatu proker, kemudian bagaimana cara menginstruksikan, berkoordinasi, kemudian problem solving. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin gitu. Bagaimana caranya kita bisa menggerakkan massa, itu adalah salah satu variabel dari kepemimpinan gitu. Nah, bagaimana cara bisa membentuk seseorang supaya punya daya kepemimpinan yang baik? Ya, kita harus bisa melihat bagaimana kaderisasinya tadi gitu. Karena kalau misalkan orang ambil dari orang sendiri di jurusan orang bahwa teknik sejarah. Nah, itu teknik sejarah. Teknik sejarah bahwa kaderisasi di orang itu sebenarnya nggak cukup sampai pada kaderisasi program kerja. Bahkan sampai sekarang pun tetap masih dalam proses kaderisasi orang tuh gitu. Jadi kaderisasi itu nggak pernah berhenti. Dan apakah kaderisasi yang sekarang itu masih relevan atau tidak relevan ya itu subjektif ya. Itu bagaimana lagi tadi organisasi itu mau mencetak si generasi selanjutnya seperti apa. Tapi yang harus ditekankan bahwa kaderisasi itu adalah penggemblengan mental, penggemblengan intelektual gitu. Nah, dua hal ini tuh yang nggak boleh lepas daripada progres kaderisasi. Mental ya sebenarnya wajar, bagi orang wajar-wajar aja ketika kaderisasi itu ada proses-proses penggemblengan mental gitu. Karena outputnya apa? Outputnya supaya kita tuh bisa menjadi pemimpin, setidaknya pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, apakah dunia itu baik? Kan tidak, dunia itu jahat bro di luar. Nah, output kaderisasi itu kan supaya kita bisa memimpin diri sendiri gitu. Sebelum kita bisa memimpin orang lain. Nah, caranya adalah ya mentalnya pun harus kuat. Kemudian intelektualnya. Bagaimana nanti si individu itu bisa bekerja dalam artian bisa bergerak. Itu kan harus dilandasi dengan tingkat atau daya intelektualitas yang tinggi gitu. Nah, orang ketika di jurusan orang itu sangat menitik tekankan bahwa individu itu harus berani dalam hal apapun gitu. Dalam artian yang positif ya maksudnya. Misalkan memang keras gitu, tapi kita nggak boleh melihat bahwa kaderisasinya itu nggak dikeras-kerasin doang. Tapi kita lihat sisi baiknya adalah ketika kita bisa dituntut untuk aktif dalam suatu forum gitu, dituntut untuk bisa mempengaruhi seseorang gitu. Setidaknya itu adalah hal-hal yang positif dari sistem kaderisasinya gitu. Bahkan ya kalau kita ngomongin kaderisasi kan ada yang kaderisasi formal, informal dan non formal ya. Nah, sebenarnya kaderisasi yang penting itu adalah kaderisasi informalnya gitu. Dimana kita bisa membuat proses-proses diskusi di luar daripada organisasi gitu. Misalkan kita kayak diskusi. Nah, itu kan suatu kaderisasi gitu. Dan justru value lebihnya itu kaderisasi itu di informal sebenarnya. Kalau misalkan kita cukup pada kaderisasi formal aja terbatas. Misalkan kita buat kurikulum kaderisasi paling cuma untuk berapa bulan sih gitu, untuk berapa pertemuan, dan itu nggak akan cukup gitu. Jadi harus ada kaderisasi yang lebih supaya bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang memang diharapkan gitu. Nah, kadang ketika
ada kasusnya bahwa salah satu pemimpin ini kurang baik atau melenceng, ya itu kan bagian dari proses kaderisasinya. Yang dipertanyakan bukan dari si orangnya aja gitu, tapi kan ada peran daripada proses kaderisasinya, itu juga harus dipertanyakan. Nah makanya ketika organisasi kemahasiswaan itu tonggak utamanya itu adalah kaderisasi gitu ya. Nah sekarang kan jadi aneh juga ketika UPI waktu tahun kemarin itu ada kebijakan pelarangan kaderisasi. Nah ini juga justru tidak selaras nih dengan yang nggak apple to apple nggak kebijakan yang tadi sistem poin itu. Ini juga sedikit aneh nih kebijakannya. Karena mau nggak mau organisasi nggak akan lepas dari yang namanya kaderisasi. Mau itu organisasi kemahasiswaan, organisasi swadaya masyarakat, organisasi bahkan partai politik pun itu kan ada proses kaderisasinya. Mendarah daging ya. Nah itu ya cara membentuk manusia, cara membentuk kadernya itu ya dari proses kaderisasi. Betul. Nah mungkin kalau misalkan kita berbicara kultur kaderisasi, pasti semua orang berbeda-beda ya. Semua organisasi berbeda-beda bagaimana kebutuhan dari organisasi tersebut. Dan tidak heran ketika kalau kita ngomongin di kampus nih ya, misalkan ketika bahwa salah satu organisasi lebih menonjol daripada organisasi yang lainnya gitu, yaitu bagian dari proses kaderisasinya gitu. Bagaimana proses penggemblengan mental dan intelektualitasnya itu ya patut ditiru kalau misalkan mau bisa saling bersaing gitu. Betul. Emang kaderisasi sangat penting ya. Kaderisasi pasti sangat penting. Bukan hanya sekedar formalitas terhadap mahasiswa baru, tapi juga sebenarnya kadar-kadar untuk para pelanjut pemimpin. Makanya agak disayangkan kalau misalnya ya kampus kita nih UPI ya dengan kaderisasi awal tuh seolah-olah tidak penting lah gitu. Kan pernah ada isu bahwasannya jenjang-jenjang kaderisasi ini kan harusnya bisa sesuai dengan hal utamanya pada saat mereka masuk itu kan mereka harusnya dapat apa gitu, di jenjang selanjutnya juga dapat apa. Itu yang agak disayangkan kalau misalnya kita seolah-olah membatasi kegiatan lah gitu. Itu yang dirasain oleh panitia kemarin lah itu. Dapat cerita juga dari panitia kemarin. Agak disayangkan kalau setingkat UPI itu kita tuh nggak punya nama yang besar lah di kampus. Padahal dari segi kemampuan teman-teman mahasiswanya itu bisa jadi senjata utama lah gitu, bisa mengenalkan kampus. Bahkan sampai ke tingkat BEM kampusnya pun kalau saya bilang kita belum punya nama yang terlalu besar lah di tingkat BEM-SI. Nah itu mungkin harapan selanjutnya di kepengurusan BEM kampus selanjutnya begitu. Selanjutnya ya. Betul. Ya saya punya rekan yang memang punya ambisi juga kayak gitu, mungkin melihat dengan kondisi antropologi kampusnya seperti apa kayak gitu. Yang tidak bisa dimanfaatkan lah oleh mahasiswa kayak gitu. Agak disayang. Makanya saya berharap tentunya di tahun ini teman-teman panitia ospek ataupun itu punya rekan yang bisa mewadahi teman-teman tuh bisa bergerak lah gitu. Jadi nggak sendirian lah gitu. Nah itu memang jadi salah satu caranya memang harus dipupuk dulu dari kaderisasi gitu. Ya itulah tadi. Makanya ketika ada kebijakan pelarangan kaderisasi dengan alasan bahwa kaderisasi itu membuat lelah mahasiswa baru yang belum bisa beradaptasi. Nah justru itu kaderisasi itu supaya kita bisa beradaptasi dengan budaya kampus. Betul. Dalam hal positif ya. Budaya kampus dalam hal positif gitu. Kan salah satu cara mendidiknya seperti itu. Gimana cara manajemen emosinya juga kan itu hal penting gitu. Makanya agak disayangkan lah banyak kasus-kasus yang mahasiswa tuh stres dan sebagainya. Itu kan artinya mereka nggak dapat manajemen emosi dari kaderisasi tersebut loh kayak gitu. Yang seharusnya kaderisasi menjadi renaissance-nya gitu ya. Biasanya mahasiswa, tapi ini malah tertutupi oleh awan-awan birokrat gitu. Gitulah. Begitu. Kita masuk ke segmentasi terakhir. Kira-kira nih untuk Kang Sum dengan Kang Anang punya harapan apa sih terhadap organisasi ini untuk kedepannya? Dari Kang Anang dulu deh. Harapan saya sebenarnya gak muluk-muluk bahwa organisasi itu terus bisa melakukan tugasnya, organisasi kemahasiswaan ya khususnya, tetap bisa melakukan tugasnya yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, karena pada hakikatnya kan organisasi kemahasiswaan itu adalah mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi ya, baik itu pendidikan pengajaran,
kemudian penelitian dan pengembangan, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, hal itu tuh adalah 3 elemen penting untuk mahasiswa. Dan gak usah muluk-muluk bagaimana cara kita bisa berinovasi, tapi setidaknya hal itu tuh harus kita terpenuhi dulu gitu. Ya, kita gak usah jauh-jauh kemana, tapi ke orang-orang terdekat. Organisasi itu harus terus bisa mewadahi, bisa mengadvokasi pada orang-orang terdekat ya. Salah satunya adalah elemen mahasiswa yang ada di dalam kampus itu sendiri gitu. Pengabdian tuh bukan bagaimana caranya kita bisa masuk ke daerah-daerah terpencil terus melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian kegiatan membangun infrastruktur, enggak. Tapi kita pengabdian tuh ya dengan cara kita membantu teman sebaya pun itu adalah salah satu bentuk pengabdian gitu. Ya caranya ya banyak lah, bervariasi dengan apa yang sudah kita obrolkan tadi. Kemudian harapannya ya untuk kampus, ya organisasi di kampus ini setidaknya kita bisa berkolaborasi dalam artian dengan birokrat tuh kita bisa sejalan gitu. Apa yang diinginkan mahasiswa dan birokrat tuh bisa sejalan. Misalkan mahasiswa itu kan butuhnya advokasi beasiswa. Nah, setidaknya organisasi ini tuh harus bisa terus menekan birokrat gitu, bahwa ini loh yang dibutuhkan mahasiswa, kemudian sarana dan prasarana kampus gitu. Kan sekarang yang jadi permasalahan di kampus UPI itu seperti itu. Nah, harapan orang organisasi kedepannya ya harus bisa menekan isu-isu tersebut gitu. Betul. Bisa menyelesaikan isu-isu tersebut gitu. Ya intinya orang berharap bahwa organisasi kemahasiswaan itu terus bisa mengadvokasi masalah-masalah yang ada di kehidupan mahasiswa ataupun masyarakat. Ini birokrasi UPI terlalu banyak tutup telinga kayaknya. Nah, itu. Kalau dari Kang Sung gimana nih? Ya, mungkin yang udah kita bahas tadi itu udah secara rinci, itu jadi salah satu harapan lah, harapannya tentunya organisasi mahasiswa mau sampai kapanpun kita bisa jadi senjata utama gitu untuk ya bahkan pengaruhnya bukan hanya untuk kampus tapi untuk di tingkat nasional juga lah gitu. Karena kan itu tadi yang kita bahas pilar utama lah mahasiswa itu, dengan meskipun dengan sekarang masih banyak yang kurang relevan di organisasi, tapi yang pasti harapannya semua organisasi itu bisa ngasih manfaat yang lebih gitu untuk mahasiswa, untuk orang lain, bahkan ya itu tadi acuannya terdama kampus setidaknya kayak gitu, bisa memberikan value yang positif lah untuk teman-teman mahasiswa kayak gitu. Jadi nggak ada lagi stigma bahwasannya organisasi itu kuno, organisasi itu hanya gitu-gitu aja, hanya sekedar rapat yang tidak ada ujungnya kayak gitu. Ya harapannya itu tadi bisa berkembang sesuai dengan zaman sekarang, mereka butuhnya apa, manfaatin semua teknologi yang bisa kita gunakan supaya bisa menaikkan juga gitu marwah dari organisasi itu harusnya seperti apa dan fungsinya seperti apa kayak gitu. Sangat hebat sekali ya dari narasumber kita. Narasumber terpercaya lah, dan dari secara historikalnya mereka bisa diskusi sepanjang ini, selarut ini. Segitu saja untuk pemirsa di rumah dan penonton di studio. Mudah-mudahan ini podcast terdengar ya oleh yang di atas. Betul. Yang di atas siapa? Yang di atas itulah pokoknya yang sering merubah dan segala halnya seperti bermain kartu ya. Apalagi sekarang sedang pemilihan rektor ya, proses. Ya, paling juga melihat pucuk mahasiswa yang bisa membantunya sepertinya. Itu sih segitu saja dari podcast Kang Sarung dan Enigma Community, disponsori oleh Elmon dan Yoher. Ini yang terbaik. Ini produk paling the best lah. Di sekitar Setiabudi UPI. Warnanya pun kuning seperti warna apa, Bung Ana? Warna apa ya? Salah satu himpunan. Ini kuning, ini bagus. Bagus ya? Bagus, ini kuning. Hijau juga bagus nih sepertinya. Hijau. Oh, hijau sih. Itu Anda buta warna. Ini hijaunya tuh. Oh, itu. Iya. Covernya fade out. Tinggal di fade out. Nuhun pisan. Bangkar. Gitu anjing podcast mah. Tutup. Enggak tutup ya teman. Enggak saya. Dia tinggal di fade out kan.